Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu karena kasih dan kemurahan daripadamu. Terima kasih ya Tuhan, kami sadar ada banyak hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni segala dosa pelanggaran kami, layakan kuduskanlah kami untuk kami boleh sekali lagi menghadap kepadamu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ayat firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Kejadian, pasal yang ke-9, ayat yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-29. Nuh dan anak-anaknya. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapak Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh. Dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapak Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkan pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet. Hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun, lalu ia mati. Amin, demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, apa respon kita ketika kita melihat saudara kita melakukan sebuah kesalahan? Apa respon kita ketika kita tahu saudara kita jatuh di dalam dosa? Tidak sedikit kita menjumpai, biasanya mereka akan mencibir, merendahkan orang itu, dan tidak sedikit juga mereka menceritakan akan dosa dan pelanggaran orang lain, sehingga orang lain tersebut bisa jadi tambah berdosa karena keberdosaannya, bisa juga sadar dan kemudian dipulihkan. Tetapi tidak sedikit juga ketika ada orang-orang yang menceritakan dosa orang lain, itu membuat orang lain merasa tidak nyaman tentunya. Ia sadar dia berdosa, tetapi karena diceritakan, karena dibagi-bagikan, di-share dan lain sebagainya, seringkali hal itu mempermalukan. Ya memang kita tahu dampak daripada dosa, ya tentunya kita ditelanjangi, kita dibuat malu seperti itu. Tapi apakah demikian sikap kita? Kalau kita memperhatikan di media-media sosial, ya seringkali banyak orang men-share tentang kejatuhan orang di dalam dosa, keburukan orang melakukan dosa, dan itu dipublish begitu ya, sehingga banyak orang yang mengetahuinya. Demikiankah harusnya sikap kita? Bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan ketika melihat mungkin teman, sahabat, saudara, keluarga kita jatuh di dalam dosa?
Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagian ini juga menceritakan hal yang demikian. Ketika Nuh dalam kemabukannya begitu, terlihatlah memang auratnya ya tidak lagi tertutup. Nah, ada memang 3 anaknya di sana. Nah, yang melihat di saat Nuh mabuk begitu ya, mabuk ya telanjang dalam kemahnya, maka di sana adalah Ham ya yang melihat aurat ayahnya. Nah, apa yang menjadi kesalahannya Ham yaitu dia tidak langsung menutupi aurat ayahnya, melainkan dia menceritakan kepada saudara-saudara yang lain, yaitu dia ceritakan kepada Sem dan Yafet. Saya tidak tahu kenapa Ham tidak langsung menutupnya tetapi menceritakannya. Apakah karena supaya saudara-saudaranya tahu atau dia berbagi beban? Tetapi yang jelas ketika Nuh sadar, dia cukup marah ya. Dia kecewa begitu yang saya perhatikan di sini, dan kemudian dia tidak memberkati Ham, melainkan dia memberkati Sem dan Yafet. Saya tidak tahu apakah Nuh melihat dari apa yang mereka lakukan, karena waktu Ham menceritakan Sem dan Yafet, dia mengambil kain begitu dan dia seperti jalan mundur tanpa melihat aurat ayahnya dan kemudian ditutupkannya. Nah, saudara, dari sini kita bisa belajar ketika kita menemukan saudara, keluarga, teman, kerabat mungkin yang jatuh di dalam dosa. Apa yang kita lakukan? Apakah kita berusaha untuk menolongnya, melayaninya begitu secara pribadi mungkin, menggumulkannya bersama begitu, atau kita menceritakan kepada orang lain, terlepas dengan segala motivasinya. Memang hal ini bukanlah hal yang mudah, tetapi pelajaran hari ini boleh mengingatkan kita ketika kita tahu saudara kita jatuh di dalam dosa, hendaknya bukanlah untuk diceritakan atau direndahkan atau diremehkan atau dianggap yang bagaimana begitu ya, tetapi bagaimana kita bersikap menolong orang yang jatuh ini melewati kejatuhannya. Ya, Sem dan Yafet dia berusaha menutupinya. Dan itu sesuatu yang baik. Nah, kadang di dalam kehidupan kita bisa saat terjadi ya. Mungkin kita dengan pasangan ya, tidak sedikit kadang pasangan menceritakan keburukan pasangannya kepada orang lain. Mungkin terpuaskan kita. Tetapi kita tidak sadar bahwa kita sedang menggali lubang untuk diri kita sendiri. Mungkin keburukan anak-anak kita, keburukan keluarga kita yang mungkin menurut kita ada kepuasan ketika kita menceritakannya. Tetapi di sana kita sedang merendahkan diri kita sendiri. Hari ini kita belajar bagaimana kita yang tahu menolong ya. Menolong mereka yang mungkin jatuh di dalam dosa, dan kita pun tentunya berharap demikian ketika kita jatuh, ada yang menopang kita, ada yang menolong kita sehingga kita tidak semakin terpuruk seperti itu. Memang tidak harus ditutup-tutupi ya, jika itu sebuah hal yang memang harus diselesaikan. Tetapi hendaklah kita bijak dan berhikmat sehingga apa yang dilakukan bukan memperparah begitu ya, bukan semakin meluas, tetapi memang bisa diredam, diselesaikan dengan lebih hikmat dan bijaksana. Oke, kalau misalnya katakanlah ada sesuatu yang sulit nih, nggak mau berubah ya, tetap begitu saja. Memang firman Tuhan juga mengingatkan untuk mengajak teman untuk menasihati, mengajak beberapa orang ya untuk mengingatkan. Tetapi kalau memang sudah tidak bisa, kita memang sudah tidak bisa lagi. Tetapi di langkah awal ini sangat menentukan bagaimana kita menyingkapinya. Apakah kita menolong lebih dulu atau kita menceritakan kepada yang lain. Karena hari ini kita cerita, besok orang lain akan bercerita lagi, dan orang lain akan bercerita. Istilah Jawa, getuk tular, itu jauh lebih cepat informasi-informasi yang demikian. Nah, bagaimana kita bisa menolong ya, bukan semakin parah, tapi bisa semakin baik, syukur-syukur bisa dipulihkan. Nah, ini yang menarik saudara ya. Jadi bagaimana sikap kita ini akan menolong kita juga ya ketika kita menghadapinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari peristiwa ini untuk kita boleh
introspeksi juga di dalam diri ketika kita jatuh di dalam dosa. Tentunya kita tidak bisa juga menyalahkan orang lain, ya. Ini gara-gara si A, si B, si C dan lain sebagainya. Itu konsekuensi memang kita yang harus menanggungnya. Demikian juga ketika kita melihat ada orang lain jatuh, sikap kita bagaimana? Menolong, menceritakan, membiarkan. Nah, itu pilihan kita. Oleh sebab itu, belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kalau kita masih bisa menolong supaya orang itu tidak jatuh di dalam dosa, ya kita harus menolongnya, bukan untuk menceritakannya atau memperbesar suasananya. Nah, kiranya setiap kita diberikan hikmat, kasih karunia untuk menolong dan membantu ketika ada orang lain sudah tidak lagi hidup, ya, di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur hari ini kami juga belajar untuk menjadi berkat. Kehadiran kami memberi dampak, memberi pengaruh, sehingga namamu juga yang dipermuliakan. Ajar-ajari kami ketika melihat, menemukan saudara kami jatuh di dalam dosa, kami boleh mengingatkan mereka, kami boleh menolong mereka melalui masa-masa yang sulit itu, sehingga mereka boleh sadar dan dipulihkan. Dan tolong kami juga ketika kami diingatkan, kami juga boleh introspeksi di dalam diri kami, sehingga kami juga boleh membangun kehidupan kebiasaan yang lebih baik lagi, dan yang tentunya boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk para hamba Tuhan yang seringkali mengingatkan, menasehati, ataupun para sahabat, para mentor, para pendamping, yang senantiasa mendampingi pertumbuhan rekan-rekan. Kiranya juga Tuhan yang menolong dan memampukan kami untuk kami juga boleh tetap sama-sama bertumbuh dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami rindu nama-Mu lah yang dipermuliakan. Jaga hati dan pikiran kami untuk kami boleh melakukan kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya boleh menolong dan memampukan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.